Dulu, di sebuah desa kecil yang terletak di lereng bukit, hiduplah dua tokoh berlawanan, si miskin, seorang tukang kayu bernama Ali, dan si kaya, seorang pedagang kaya bernama Hasan. Mereka mewakili dua dunia yang tampaknya bertolak belakang, namun, cerita ini adalah kisah tentang persahabatan, nilai-nilai, dan belajar menghargai kekayaan yang sesungguhnya. Ali, si miskin, tinggal di sebuah pondok sederhana di tepi hutan. Ali adalah seorang lelaki yang rendah hati dan ramah. Dia adalah tukang kayu yang bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Meskipun Ali hidup dalam kemiskinan, dia memiliki kekayaan yang jauh lebih berharga daripada harta benda, hati yang tulus dan kemauan untuk selalu membantu sesama. Hasan, di sisi lain, adalah seorang pedagang kaya yang memiliki banyak harta dan kekayaan. Dia tinggal di rumah mewahnya di tengah desa dan memiliki bisnis yang sukses. Meski memiliki segalanya dalam hal materi, Hasan semakin terperangkap dalam keserakahannya dan tidak lagi memedulikan kebutuhan emosional dan sosialnya. Bagi Hasan, kesuksesan diukur hanya dari jumlah harta yang dimilikinya. Kedua pria ini sering melintasi satu sama lain di desa, namun mereka hidup dalam dunia yang sangat berbeda. Ali yang miskin mendedikasikan sebagian penghasilannya untuk membantu tetangga yang membutuhkan. Dia memberikan kayu bakar kepada keluarga yang kekurangan, memperbaiki rumah-rumah yang rusak tanpa mengenakan biaya, dan selalu tersedia untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Ali selalu tersenyum dan memberi semangat kepada mereka yang lemah dan terpinggirkan. Sementara itu, Hasan semakin terperangkap dalam dunianya yang materialistik. Dia sering terlalu sibuk dengan bisnisnya, bahkan mengabaikan keluarganya. Hasan mulai mengukur kesuksesan seseorang hanya dari jumlah harta yang dimilikinya dan menjadi semakin sombong serta serakah. Suatu hari, ketika Ali sedang bekerja di hutan, hujan turun dengan deras. Ali mendengar suara isak tangis seorang anak kecil yang tampaknya tersesat. Ali segera menyusuri suara itu dan menemukan seorang anak laki-laki yang basah kuyup dan ketakutan. Tanpa ragu, Ali menggendong anak tersebut dan membawanya ke rumahnya. Ali memberikan makanan dan pakaian kering kepada anak itu, dan lambat laun, anak itu merasa aman dan nyaman. Anak tersebut akhirnya mengungkapkan bahwa dia adalah anak Hasan, pedagang kaya di desa itu, yang tersesat saat mencoba menjelajahi hutan. Ali terasa prihatin dan bersimpati pada anak itu. Dia merawatnya dengan penuh perhatian sampai Hasan akhirnya menyusul anaknya dan menemukan mereka. Hasan sangat bersyukur kepada Ali atas perhatian dan kebaikan yang telah diberikan kepada anaknya. Hasan bertanya kepada Ali, "Bagaimana aku bisa membalas budi kebaikan ini?" Ali hanya tersenyum dan menjawab, "Hasan, kebaikan hati tidak memiliki harga. Tidak semua yang berharga di dunia ini bisa diukur dengan uang. Yang terpenting adalah sikap dan perbuatan kita terhadap sesama manusia." Kata-kata Ali mempengaruhi Hasan secara mendalam. Hasan merenungkan tentang hidupnya yang telah dihabiskan dalam mengejar kekayaan materi, sementara Ali, yang jauh lebih miskin dalam harta, memiliki kekayaan yang lebih besar, hati yang tulus dan rela berbagi. Hasan merasa bahwa ada yang kurang dalam hidupnya dan dia merindukan makna yang lebih dalam. Hasan mulai mengubah sikapnya. Dia mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarganya, mendengarkan keluh kesah mereka, dan mengalokasikan sebagian dari kekayaannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dia juga mulai berpartisipasi dalam kegiatan sosial di desanya dan membantu membangun sekolah dan rumah sakit. Ali dan Hasan semakin dekat selama berjalannya waktu. Mereka saling menginspirasi dan belajar dari satu sama lain. Ali mengajarkan Hasan tentang nilai-nilai kehidupan, kebaikan hati, dan rasa syukur,
Sementara Hasan mengajarkan Ali tentang nilai keberhasilan dalam bisnis dan bagaimana dia bisa mengelola sumber daya dengan bijak. Kedua pria ini kemudian bekerja sama dalam beberapa proyek sosial yang bertujuan untuk memajukan desa mereka. Mereka membangun fasilitas umum, menyediakan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Ali dan Hasan membuktikan bahwa kekayaan sejati bukan hanya dalam harta materi, tetapi juga dalam kebaikan hati dan hubungan yang berarti. Cerita tentang Ali dan Hasan menyebar ke seluruh desa, dan banyak orang yang terinspirasi oleh perubahan mereka. Mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari kekayaan materi, tetapi juga dari kekayaan hati dan kebaikan yang kita tampilkan kepada orang lain. Ali dan Hasan akhirnya menyadari bahwa nilai sejati dalam hidup adalah kasih sayang, kebaikan, dan hubungan yang berarti. Moral dari cerita ini adalah bahwa kita harus menjaga keseimbangan antara kekayaan materi dan kekayaan hati. Kekayaan materi mungkin bisa memberi kita kenyamanan, namun kekayaan hati adalah yang memberikan makna sejati dalam hidup. Dalam menjalani hidup kita, penting untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, melainkan juga peduli pada orang lain dan memberikan bantuan saat diperlukan. Kesuksesan sejati tidak hanya diukur dengan harta, tetapi juga dengan kebaikan hati yang kita sebarkan di sekitar kita.